Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar kembali di dalam tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keragaman, pembelajaran 3. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ibu harapkan kalian selalu tetap sehat dan siap untuk belajar setiap hari. Anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berbagai permainan tradisional. Ada gobak sodor, ada lompat tali, dan sebagainya. Untuk pembelajaran kita kali ini, ada berbagai kompetensi yang akan kalian pelajari. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian mencermati keterhubungan antar gagasan, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Salah satu permainan tradisional Indonesia adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat, atau yang biasa disebut bakia atau terompak bakwa di Sumatera Barat, merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan, membutuhkan kerjasama. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja, pada saat kita bermain, saat kita belajar bersama atau mengerjakan tugas kelompok, perlu kerjasama. Karena bekerja sama juga bisa dilakukan pada saat kita melakukan permainan tradisional. Ini adalah permainan tradisional bakia. Kita lihat di sini ada beberapa aturan atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dilakukan dalam kelompok. Masing-masing kaki pesertanya masuk ke dalam tali bakia. Kedua, anggota memegang bahu di depannya. Kemudian anggota yang paling depan ini perlu memberi tanda kapan harus berjalan dan kapan harus berhenti. Diskusikan agar kerjasama dapat terjalin dengan baik. Kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Biasanya kalau dalam menjaga kekompakan, semua anggota berteriak saat berjalan itu, kiri kanan, seperti itu. Apabila ingin mendapatkan keberhasilan, cobalah berkali-kali permainan tersebut dengan kelompok sehingga terasa nyaman kegerakannya dan semakin baik dan kompak pada saat berjalan. Sedangkan pemenangnya adalah kelompok yang mencapai garis pertama, mencapai garis akhir pertama kali. Anak-anakku sekalian, di dalam kelompok memang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, itu tidak perlu menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja sama. Kuncinya adalah saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama sehingga tujuannya akan tercapai. Baik cara berpikir, kemudian pola kerjasamanya, kita harus saling menghargai. Anak-anakku sekalian, di dalam permainan bakia atau permainan tadi, tentunya ada aba-aba yang diperdengarkan kepada kita untuk pada saat kita harus mulai permainan tersebut. Sehingga kita juga membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kalian pada pentingnya indera pendengaran? Iya, bagus, jawaban kalian benar. Karena dalam indera pendengaran perlu kita jaga agar kita bisa mendengarkan bunyi dan suara yang ada di sekitar kita. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyi. Beberapa pembelajaran yang lalu kalian sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional ataupun suara yang lain karena telinga bisa berfungsi dengan baik. Karena itu, rawatlah telingamu dengan baik anak-anak. Anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah peta konsep atau yang disebut mind map. Ya,
atau peta pikiran tentang indera pendengaran. Silakan kalian nanti melengkapi bagian-bagian yang ada di sini. Kalian melengkapi nanti peta pikiran ini, bagian-bagian telinganya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Apabila kalian lupa, kalian bisa melihat di video sebelumnya. Kemudian fungsi telinga. Ada beberapa cara untuk merawat telinga kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghentikan kebiasaan mengorek telinga. Jadi memang pada umumnya telinga itu ada kotoran, tapi dalam jumlah yang sedikit. Sebetulnya ini adalah hal normal untuk melindungi liang telinga dari kotoran dan debu. Namun biasanya masyarakat umum menggunakan cotton bud untuk membersihkan. Hati-hati, kebiasaan ini justru bisa melukai telinga dan membuat kotoran telinga masuk lebih dalam. Apabila kotoran telinga menumpuk dan membuat telinga tidak nyaman, lebih baik sebaiknya mengunjungi dokter THT untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga dengan cara yang aman. Yang kedua, untuk merawat telinga adalah menjauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Jadi apabila kalian mendengarkan musik, sebaiknya apabila volumenya tidak terlalu keras. Selain itu, apabila sudah 1 jam terus-menerus, kita beri waktu telinga untuk beristirahat sekitar 5 menit sebelum mendengarkan musik kembali. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan ear candle. Pada umumnya, alternatif yang cukup populer di masyarakat modern membersihkan telinga menggunakan terapi ear candle. Tetapi, hal ini tidak terbukti efektif karena tidak jelas apa manfaatnya untuk kesehatan. Selain itu cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan cedera pada telinga seperti terbakar dan tersumbatnya saluran telinga. Keempat adalah menjaga telinga agar tetap kering. Jadi apabila karena telinga yang basah akan memungkinkan bakteri dan jamur berkembang biak di dalam telinga. Apabila telinga kalian airnya ada yang masuk di dalam telinga, segera memiringkan kepala untuk mengalirkan air keluar. Selain itu, segera mengeringkan telinga pada saat mandi ataupun setelah selesai berenang. Yang kelima adalah melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Jadi, untuk menjaga kesehatan lebih baik adalah pemeriksaan telinga ke dokter THT secara rutin untuk menjaga dan mendeteksi bila ada gangguan pada telinga kita. Biasanya untuk pemeriksaan kesehatan telinga ke dokter THT bisa setiap 3-5 kali di dalam 1 tahun. Atau apabila ada keluhan, segeralah untuk memeriksakan diri. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan anak-anak nanti melihat di buku paket halaman 86 tentang tong sampah gotong royong. Kalian baca baik-baik dan temukan gagasan pokoknya saja. Ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang 1, melengkapi peta pikiran atau mind map tentang indera pendengar kalian. Dan yang kedua adalah mencari gagasan pokok di buku paket halaman 86 dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Demikian anak-anakku sekalian, selamat belajar, terus tingkatkan kompetensi diri. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian, karena kesehatan adalah yang paling penting. Tetap patuh pada orang tua dan belajarlah dengan baik-baik selama kita belajar dari rumah. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Tetap semangat anak-anak ya.